Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Min kitabin Nasahih diniyah wal wasaya limaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain amin. Ila an qala thumma innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wajibun 'alal kifayah wa haitsu qama bihi al ba'du minal muslimin saqata al haraju bi qiyamihim 'anil baqin wa ikhtassa thawab bil qa'imina faqat wa haitsu qassaru fihi kulluhum amma al ithmu wal haraj kullu 'alimin bil munkari minhum yastati'u izalatahu wa taghyirahu biyadin aw lisan. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya adalah fardu kifayah, yakni jika ada sebagian dari kaum muslimin sudah mengerjakan, sudah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Yang lain tidak diwajibkan lagi, karena sudah ada sebagian yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun pahala itu hanya terkhusus bagi orang yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar itu. Jadi fardu kifayah ini siapa yang menggawi itu yang mendapat pahala. Adapun mereka yang tidak menggawi, mereka yang tidak mengerja, mereka tuh hanya dapat keuntungan gugur dosa saja. Adapun pahala kada dapat. Pahala tidak dapat. Seperti contoh yang menjawab salam. Ketika ada orang memberikan salam kepada kita, kita dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan di dalam satu ruangan. Ada orang masuk, assalamualaikum. Orangnya di dalam ruangan ini ada orang 10. Lalu yang menjawab cuma 3 orang. Hanya 3 orang kan dapat pahala. Yang 7 hanya digugurkan dosanya saja. Artinya kada berdosa, kada menjawab, karena sudah ada sebagian yang melakukan. Berarti lebih bagus kita jawab juga, lebih bagus kita kerjakan juga, supaya kita mendapatkan pahala. Dan apabila mereka telur di dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, semuanya tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka dosa dan kesalahan itu akan merata, akan umum dirasakan oleh tiap-tiap orang yang mengetahui dengan kemungkaran yang ia tidak mampu menghilangkan dan merubahnya baik dengan tangan dan lidah. Apabila ternyata seluruh orang berdiam, tidak ada yang menegur, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, maka sekampungan atau se-RT-an atau selingkungan masjid itu semuanya akan mendapatkan dosa. Nah, ini tentunya bagi amar ma'ruf nahi munkar yang mampu dia hilangkan baik dengan tangan ataupun lidah. Menghilangkan dengan tangan biasanya para pemerintah, para penguasa, orang yang berani. Adapun dengan lidah orang-orang biasa, karena memberikan nasihat dengan lidah. Nah, begitulah contoh fardu kifayah di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga orang-orang Bani Israel di zaman dahulu mereka mendapatkan celaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama di zaman Bani Israel zaman dahulu tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga begitu turun bala, begitu turun ujian, semuanya akan merasakannya, karena disebabkan semuanya tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkari at-ta'rifu wan nahyu bilutfin wa rifqin wa syafaqatin. Dan pertama-tama apa yang harus kita lakukan ketika melihat suatu kemungkaran? Bila kita melihat orang berbuat mungkar,
Pertama yang mesti kita ketahui dahulu, jika perbuatannya itu haram maka wajib menegur. Jika perbuatannya itu makruh, sunat menegur. Seperti contoh makan makanan yang dimakruhkan, seperti makan bawang mentah, makan daripada makan makanan yang melahirkan bau-bauan, mengerja yang makruh, itu kita menegur, sunnah hukumnya. Apabila yang haram maka wajib hukumnya. Jadi bagaimana langkahnya ketika kita melihat sesuatu yang mungkar, baik yang mungkar tadi yang haram atau yang makruh? Yang pertama adalah at-ta'rifu wan nahyu, yaitu kita itu memberitahu dan melarang. Kita memedahkan, udang sana, tahulah ikam ini hukumnya memakan bawang mentah ini makruh. Tahukah engkau hukumnya mencuri ini haram? Nah, dan biasanya perkara-perkara yang diharamkan ini kadang-kadang ada yang tersamar, nah, atau perkara-perkara yang dimakruhkan kadang-kadang ada yang tidak mengetahui, maka kita tegur. Menegurnya tadi yaitu ta'rif wan nahyu bilutfin, dengan lemah lembut, rifkin wa syafaqah, dan penuh kasih sayang. Di dalam hati itu sangat berharap kepada Allah, ya Allah berikanlah dia hidayah, berikan dia taufik untuk bisa meninggalkan yang haram, berikan dia taufik untuk bisa meninggalkan yang makruh. Di dalam hati demikian, di dalam hati mendoakan, zahirnya menasihati. Nah itu ngarannya amar ma'ruf. Nah itu namanya nahi mungkar. Seperti itu adab dan tata caranya. Bukan di dalam hati adalah untuk mempekalah dia, bukan untuk menghantam dia, bukan untuk menimbak dia. Nah itu tidak demikian. Bukan hendak menyupanakan dia. Kalau ada niat-niat seperti itu berarti sudah keluar daripada jalan yang lurus yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak, kita di dalam niat kita amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam hati ada sifat syafaqah, ada rasa kasih sayang, ada rasa kasihan, ada perasaan di dalam hati itu ingin menyelamatkan dia. Jadi bukan untuk mempekalah tadi. Makanya yang namanya dakwah itu ya merangkul, bukan memukulnya. Artinya merangkul orang bagaimana caranya? Dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, sehingga membuat orang tersentuh. Fa in hasala bizzalikal maqsud, jikalaunya memang sudah tercapai tujuannya, maka alhamdulillah. Kalau kita tegur orang dengan kata-kata yang lemah lembut, kita tegur orang dengan kata-kata yang tidak menyinggung dia, lalu orang sadar, maka alhamdulillah, kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala puji bagi engkau ya Allah yang telah memberikan dia taufik. Dan apabila seseorang itu mempunyai hati yang terbuka aja, hatinya bukan hati yang terkunci, bukan hati yang tertutup, bukan hati yang sakit, biasanya kalau ditegur, diberikan nasihat dengan lemah lembut, pasti menerima, masih menerima. Namun kalau hati seseorang sudah fi qulubihim marad, sudah sakit hatinya, atau khatamallahu ala qulubihim, hatinya sudah dicap, distempel, tidak bisa lagi masuk kebaikan, nah itu biasanya menolak. Walaupun dengan lemah lembut menolak, apalagi dengan cara yang kasar, apalagi dengan cara yang kasar lah. Jadi fa in hasala bizzalikal maqsud, kalaunya sudah tercapai, cukup dengan tata cara yang pertama tadi, cukup dikenalkan dan dilarang dengan lemah lembut. Wa illan taqala minhu ilal wa'zi wat takhwif wal ghalzati fil qaul wat ta'nif. Apabila jalan yang pertama ini sudah tidak tercapai,
Jalan pertama, andai kata orang dipadahi kada menerima, kan kada tercapai nih. Sudah dinasihati tetap juga mengerja yang haram tadi, padahal sudah dipadahi dengan lemah lembut, sudah dinasihati dengan bahasa yang halus, bahasa yang tidak menyinggung sudah, maka karenanya hatinya keras, ia tetap tidak menerima. Kalau sudah dengan lemah lembut tidak menerima, maka hendaklah berpindah dengan cara yang kedua, yaitu ilal wa'zi wat takhwif. Baru berpindah dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara dinasihati secara khusus, duduk berduaan dan diberi berita-berita yang menakutkan. Jadi yang pertama dipadahkan aja, yang pertama tadi dipadahkan aja. Tahukah ikam bahwa mencuri ini hukumnya haram? Nah, cukup itu aja. Kemudian jikanya masih aja mencuri, masih mencuntan, lalu naik ke tingkat yang kedua, duduk dulu dinasihati berduaan, lalu diberitahu bahaya-bahaya mencuri. Siapa yang mencuntan, mencuri ini mengambil hak orang lain, nanti akan dipotong tangannya, dia mendapatkan dosa, dia akan masuk neraka. Nah, baru kisah-kisah neraka. Jadi yang pertama dipadahkan aja dulu. Kalau orang yang hatinya bagus saja tadi menerima, sudah cukup dipadahkan, ya sudah. Kalau masih aja, ya tadi kepada tingkatan yang kedua, wat takhwif. Orangnya meninggalkan salat, jangan meninggalkan salat, hukumnya haram. Satu kali engkau meninggalkan salat, nah ini masih aja meninggalkan, lalu naik ke derajat yang kedua, kamu bilang meninggalkan sembahyang sekali lagi. Nah, tahukah kamu dosanya itu 500 tahun disiksa di api neraka. Hanya ada ancaman yang kedua, hanya ada nasihat yang beriring dengan ancaman supaya ia takut. Wal ghalzati fil qawli wa ta'nif. Dan jika dia masih saja, maka boleh dengan kata-kata yang kasar atau teguran yang keras. Kalau masih aja menggawi, maka boleh dengan kata-kata yang kasar atau dengan teguran yang keras. Tentu ini bagi atasan kepada bawahan, bagi orang tua kepada anaknya, bagi pimpinan kepada bawahannya. Nah, boleh dengan kata-kata yang kasar. Nah, misalnya kita jambat, hai jahil, hai bodoh, jangan menggawi lagi. Nah, dengan kata-kata yang kasar boleh, dengan teguran yang keras boleh. Alam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, boleh kita menyambat-nyambati, menggalar-galarin apakah. Summa ilal man'i wal qahri bil yad wa ghairiha. Kemudian tingkatan yang keempat, kalau inya sudah masih saja kada mau mendengari, sudah dikasar-kasari kata-kata, sudah disambat bodoh, sambat bungul, sudah masih aja menggawi yang haram. Kemudian kepada derajat yang keempat, yaitu mencegah dengan secara paksa, dengan tangan. Boleh kita hancurkan, misalnya warung, hancurkan ini warung, misalnya mengundang bala, mengundang maksiat, boleh dihancurkan, tapi diganti pangdahnya, suruh berulah nang hanyar pulang nang baik-baik aja, jangan nang warung-warung maksiat. Wa mubasyarati taghyiril munkar bil fi'li. Kalau memang jaga orangnya, memang atasan orangnya, memang pemerintah orangnya, boleh menghancurkan, suruh ganti dengan yang baru lagi, yang baik-baik aja, yang taat-taat saja, karena itu akan mengundang maksiat itu akan mengundang bala bencana. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan nahi munkar. Jadi yang pertama tadi cukup dipadahkan, jangan menggawi, hukumnya haram nih. Bilanya masih aja, baru dinasihati tingkatan yang kedua, nasihat dan menakut-nakuti. Tingkatan yang kedua. Bila inya masih aja pulang, hanya tingkatan ketiga dengan bahasa yang kasar. Bahasa yang kasar. Bilanya masih aja, ya hanya dipaksa untuk berhenti mengerjakan yang demikian. Kemudian amar rutbatanil awwalatan at-ta'rifu bil lutfi wal gha'z wat takhwib fa huma 'amatani wal ghalib fihi mal istita'ah.
Adapun tingkatan yang kedua, tingkatan dua yang pertama yaitu memberitahukan dan melarang, kemudian menasihati dan menakuti, itu tingkatan kedua. Dua buting yang pertama tadi itu kedua-duanya umum dan biasanya orang mampu aja nang dua itu. Dua tingkatan tuh mampu aja. Nah, apa? Dua tingkatan. Yang pertama tadi adalah mengenalkan dan melarang. Yang kedua adalah menasihati dan menakuti. Nah, itu. Dua tingkatan ini tiap-tiap orang bisa. Kamu jangan hendak seanu-anu lagi lah. Jangan sebuka-buka warung malam. Kalau kau timbak patir kena. Nah, kalau kau banjir kita pulang. Nah, kalau kau ini itu menakut-nakuti ngarannya. Itu semua orang kita bisa. Semua orang kita bisa. Wa mudda'il ajzi anhuma muta'allilun wa muta'azzirun fil aktsar bima la yaqumu bihi uzrun. Adapun jikalau ada orang yang mengaku dia tidak mampu mengerja yang dua perkara tadi, maka dia sungguh beralasan tidak benar dan alasannya tidak diterima. Beratan orang mau ucapi kawan, mau ucapi. Soalnya bila ada orang misalnya buka warung malam misalnya, atau buka tempat-tempat maksiat, tempat perzinahan di tempat kita, saat sakampungan mau ucapi betutup juga, mau takutan juga sakampungan. Nah, orang ketulahan tutup ya orang saat nang sakampungan menyuruh tutup, bisa tutup juga nya. Itu tingkatan pertama dan yang kedua. Wa amar rutbatu salisah allati hiyal man wal qahru wa taghyirul munkar bil yad. Adapun tingkatan yang ketiga yaitu mencegah, yaitu memaksa tadi, memaksa untuk menutup dan merubah kemunkaran dengan tangan tadi. Itu fala yastati'uhu wa yatamakkanu minhu fil aktsar illa man bazala nafsahu lillahi ta'ala. Biasanya itu tidak semua orang mampu mengerja yang demikian, kecuali orang yang sudah mencurahkan dirinya untuk Allah dan berjihad dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Kalau yang ketiga ini yang hancur-hancur itu, maka mesti dengan orang yang sudah berani, yang sudah tidak takut dengan apapun kecuali hanya kepada Allah. Orang yang sudah berani menyumbangkan harta dan nyawanya di jalan Allah, nah itu nang bisa mengerja. Wasara la yakhafu billah laumata laim. Jadilah dia tidak takut pada Allah akan celaan orang yang mencela. Au kana ma'zunan lahu fi taghyiril munkar min jihati sultan, atau memang dia diizinkan untuk merubah kemunkaran dari pihak penguasa. Kalau dari pihak penguasa mengizinkan, bismillah sudah. Kalau inya diizinkan untuk merubah kemunkaran, nah ini pasti orang-orang yang berani, orang-orang yang berani di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil annal insan ya'ti min dalika bima yastati'u. Kesimpulannya tiap-tiap orang daripada kita, tiap-tiap orang, bukan hanya orang alimnya, bukan hanya tuan gurunya, tetapi seluruh orang, perorangan individu, tiap-tiap orang itu dia mesti mengerjakan yang demikian sesuai kemampuannya. Jadi di dalam amar ma'ruf nahi mungkar kita mesti mengerjakan sesuai kemampuan kita. Wala yuqassiru fi nusrati dinillah. Jangan sampai kita ini kurang di dalam menolong agamanya Allah. Tolong agamanya Allah dengan apapun yang kita miliki. Kita memiliki ilmu, tolong dengan ilmu kita. Kita memiliki harta, tolong dengan harta kita. Kita memiliki keberanian, tolong agama Allah dengan keberanian kita. Kita memiliki keahlian, tolong dengan keahlian kita. Wala yata'azzaru fi isqati dzalika bil a'zari allati la tasih wala yasqut biha ma wajaba alaihi min amrillahi ta'ala. Jangan dia beralasan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar
karena hanya alasan-alasan yang tidak benar dan tidak menggugurkan kewajiban. Jangan. Tiap-tiap orang harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tiap-tiap orang harus berdakwah. Tiap-tiap orang harus mengajak pada kebaikan, harus mengajak kepada jalan yang benar, mengajak kepada jalan yang lurus. Walaupun kitanya ini belum sempurna mengamalkan, tetap wajib kita menyampaikan. Jadi kewajiban menyampaikan ilmu tidak terhalang oleh tidak mengamalkannya kita ilmu. Andai kata kita belum mengamalkan suatu ilmu, tetap kita wajib menyampaikan kepada orang, karena disyaratkan harus mengamalkan. Adapun cerita lebih baik mengamalkan dahulu aja hanya daripada akan orang, itu masalah pengaruh aja itu. Masalah pengaruh yang bagusnya kalau kita mengamalkan satu ilmu, kita dulu mengamalkan ya hanya sampaikan orang. Itu supaya berpengaruh aja itu. Tapi kalau kewajiban tetap wajib menyampaikan kita. Walaupun kita belum mengamalkan, belum bisa. Wa'lam anna al-akhza birrifqi wal-lutfi wa izhari syafaqah war-rahmah alaihi madarun kabir indal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketahui olehmu bahwa mengambil sifat lemah lembut dan menampakkan kasih sayang serta rahmah itu mempunyai peran yang sangat besar di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di dalam hati itu ada sifat rahmah, sifat sayang, sifat lembut kepada orang lain ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu mempunyai peran yang sangat penting. Jika di dalam hati tidak ada sifat yang demikian, justru nanti mengajaknya seseorang akan orang lain ke jalan kebaikan, justru nanti akan diiringi oleh hawa nafsunya yang asalnya kita disuruh mengajak manusia ke jalan Allah, timbul kita mengajak manusia ke jalan diri kita sendiri. Sebagian orang ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar lalu orang tidak menerima, dia berkecil hati, bersedih hati, padahal tidak benar. Yang benarnya in alaika illal balagh, tidaklah kewajiban atasmu wahai Muhammad melainkan hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun urusan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kalau seseorang sudah kita berikan nasihat 3 kali, itu sudah lepas kewajiban kita, sudah di dalam memberikan nasihat. Serahkan kepada Allah hasilnya. Namun ketika di dalam hati penuh kasih sayang, penuh perasaan lemah lembut, itu akan lebih mendekatkan kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memang berlemah lembut kepada hambanya. Fa'alaika bih wa la ta'dil anhu ma dumta tarju naf'ahu wa husulal maqsudi bih. Maka lazimkan olehmu itu dengan sifat lemah lembut, jangan berpaling daripadanya selama engkau berharap manfaat dan hasil apa yang kau tuju. Wafil hadis tersebut, di dalam hadis, maka narifku fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Tidaklah sifat lemah lembut itu berada di dalam sesuatu melainkan sesuatu itu akan terhiasi, dan tidaklah dicabut sifat lemah lembut daripada sesuatu melainkan sesuatu itu akan terkotori. Jikalau ada sifat lemah lembut di dalam diri kita, kita berharap dia beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa kita doakan orang itu akan mendapatkan hidayah. Di dalam kita sisipkan doa. Orang-orang di zaman dahulu itu di dalam sebelum mereka terjun berdakwah, sebelum mereka mendatangi undangan, kalau kita zaman sekarang pengajian, kalau seminggu dahulu misalnya undangan, ada yang tiap malam sudah didoakan, ya Allah berikan hidayah kelompok masjid sana, ya Allah berikan hidayah orang-orang di kampung sana. Tiap malam sudah mendoakan sebelum melaksanakan dakwahnya, karena mereka sayang dengan mereka, sayang dengan orang-orang muslim.
Wa warada aidan innahu la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa rafiqun bima ya'muru bih, rafiqun fima yanha anhu. Sesungguhnya tidaklah seseorang mengajak orang lain untuk berbuat baik, dan tidaklah dia melarang orang lain dari kemungkaran, melainkan dia itu mesti berkasih sayang terhadap sesuatu yang ia perintahkan dan berlemah lembut terhadap sesuatu yang ia larang. Mesti kita cari dengan bahasa-bahasa yang lembut, dengan bahasa-bahasa yang indah. Kadang-kadang orang berdakwah dengan bahasa doa. Ada sebagian diceritakan oleh guru-guru kita di Hadramaut tentang orang yang anak-anak muda yang biasa duduk di pelataran masjid, itu bepandiran duduknya mereka di pelataran masjid. Ada dua orang Habib yang lewat, ada yang satu ini lewat menyeriki, memamai, Bapak ikam dudukan di sini nih, orang masjid, orang beramalan baca Quran, orang Bapak ikam dudukan. Nah, dengan nada yang agak sedikit menyakiti hati mereka kan, Bapak ikam duduk di sini, dan nadanya keras, semacam menyeriki, memamai. Kada mau mereka mendengarkan. Adapun yang satu dengan sifat lemah lembut, jadi mereka duduk-duduk di pelatar. Jadi yang satu ini hanya mengucapkan salam aja Habibnya, diangkatnya sandal, diangkat sidin sandal, ucapkan salam lawan anak-anak muda. Assalamualaikum, lalulah ibarat bahasa kita. Terus ke masjid. Itu 3 kali sidin angka itu aja. Sudah nang lewat 3 kali, lalu aja anak muda berpikir, kita kada supan kalau Habib hari-hari mengucapkan salam lawan kita duduk sini bepandiran, sini beramalan di dalam. Yuk kita ke dalaman juga beramalan juga. Nah, ini orang nang di dalamnya main nih, hatinya main. Ternyata sidin tiap malam mendoakan supaya dapat hidayah orang tadi, supaya jangan bepandiran di luar aja, tapi masuk ke masjid, ke dalam juga umpat beramalan juga. Wah, ini dakwah yang luar biasa seperti ini. Jadi belum berucap apa-apanya, dengan adab aja, dengan mengucapkan salam aja. Salamnya diisi kan, salamnya kan assalamualaikum, mudah-mudahan kalian selamat. Nah, lawan hati mengucapkan salam, dasar selamat juga, dasar dapat hidayah juga. Kan perbedaan bahasa aja. Jadi nada-nada menyariki ini walaupun benar, kadang-kadang bisa membuat orang lambat juga dapat hidayah juga. Nah, jadi nada-nada di dalam memberikan nasihat, dalam memberikan mauizah, di dalam memadahi kita dengan nada yang paling santun. Nah, karena hati itu tidak sukanya digertak, sukanya dengan yang lembut-lembut dia. Yataqallab, hati itu cepat. Sumyal qalbu qalban litaqallubihi, hati itu dinamakan qalbun, artinya karena dia berbolak-balik dia. Nah, kalau nada yang menyariki tadi, nada yang memamai tadi kan dihiraninya. Nah, subhanallah. Ada juga orang-orang yang tobat juga di gardu, main bedom di gardu, nang berduitan itu maksudnya, nang berjudi. Jadi ada tuan guru lalu setiap hari juga, guru ini di daerah Matapura sana. Sidin kelanggar, bilanya kelanggar ke masjid, sidin salam lawan orang di gardu tadi. Bubuh nang kapi-kapi telinga nih Tuhan. Assalamualaikum ya Den. Kayak itu narang. Lalu sok hari kita pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuma orang tengah malam bersama yang tahajud mendoakan. Nah, ini main di belakang, main hati. Akhirnya kada sampai seminggu bubuhan nang gardu tadi supan juga nya. Tuan guru memberi salam tiap hari. Akhirnya memeraki, akhirnya bertobat, belajar. Nah, itu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar itu dengan hati dan dengan doa bi zahril ghaib, doa di tengah malam yang tidak diketahui oleh orang, yang didoakan itu cepat makbul, cepat dikabulkan. Wa kadzalika yanbaghi lil insan ay yakuna amilan bima ya'muru bih. Demikian juga hendaknya bagi seseorang itu mengamalkan dengan apa yang ia perintahkan, kan sepantasnya, seyogianya, kan wajib seyogianya.
mujtaniyan lima yanha anhu, dan hendaklah dia menjauhi dengan apa yang ia larang darinya. Fa innahu yakunu li kalamihi waqa'un fil qulub, karena nanti kata-katanya akan berpengaruh di hati para pendengar. Wa haibatun fis sudur, dan akan mempunyai haibah di dada para pendengar. Ketika yang berucap ini sudah mengamalkan, itu akan lebih berpengaruh. Namun tadi jangan sampai salah paham, jangan sampai ketika orang memadahi, si nang memadahi tadi wajib mengamalkan dahulu. Nah ini yang sering disalahgunakan. Ketika ada orang memadahi kita, ya orang puasa kenal aja hari Senin lah, gampang puasalah ya. Nah kan itu kan pertanyaannya membulikakan, mestinya kan usah dibulikakan bila orang memadahi, insyaallah mudah-mudahan kau mengamalkan. Nah, seperti itu. Orang mengajak bersedekah, gampang berapa? Udah menyumbang juga aja. Nah, itu sebenarnya kada wajib. Nah, tapi seyugianya, sepantasnya orang yang berucap itu mengamalkan lebih dulu. Tapi jangan sampai kita kada memakai nasihat orang gara-gara orang belum mengamalkan. Nasihat itu dari manapun datang, jikanya memang baik, jikanya memang benar, kita terima. Wa qad warada al-wa'idu syadid fi haqqi man ya'muru bil khair wa la ya'tih wa yanha 'anil syarr wa ya'tih, wa hadha huwa al-afdal wal aula. Dan mendatang ancaman yang sangat pedih terhadap orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dia menyuruh orang berbuat baik namun dia tidak mengerjakannya, dia melarang orang berbuat jahat dan dia mengerjakannya. Nah, itu memang ada wa'id ataupun ancaman yang berat. Nah, tetapi itu yang lebih abdalnya memang harus mengamalkan. Wa illa fa'alal insan ayya'mura wa yanha wa in kana ghaira 'amilin bima yad'u ilaih. Jadi Imam Haddad, mesti seseorang ini dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, wajib dia mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dia belum mengerjakannya. Walaupunnya belum menggawi nang baik, belum menjauhi nang dilarang. Ya tadi seperti contoh, wajib mengingatkan saudaranya, ini sama-sama mabuk nih, si A dengan si B nih. Jadi si A, ada boleh kamu minum keras nih, haram hukumnya. Nah mengingatkan itu, ada seorang gin juga minum juga. Nah, berarti memamalkan kewajiban menasihati, walaupun belum bisa menghindari. Nah, fa innal alima alladhi la ya'malu bi ilmihi wa la yu'allimuhu an-nas akhassa halan wa ashadda 'iqaban min alladhi yu'allim wa la ya'mal. Karena sesungguhnya orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkan ilmu kepada manusia, itu tentu lebih buruk keadaannya dan lebih dahsyat siksanya daripada orang yang mengajar namun tidak mengamalkan. Jadi ada dua, ada orang yang ada tiga lah, ada orang mengamalkan dan mengajarkan. Ini yang paling baik. Nomor satu, mana mengamalkan, mana mengajarkan lawan ilmu. Nomor satu. Ada yang kedua, inya mampu mengajarkan saja tapi kada kawa mengamalkan, mengajar saja tapi kada kawa mengamalkan. Ini yang kedua. Ada yang ketiga, kada mengajar loh, kada mengamalkan. Nah ini paling buruk nomor tiga. Jadi yang nomor dua masih tetap lebih baik daripada yang nomor tiga. Jadi jangan sampai ketika kita belum mengamalkan suatu ilmu lalu kita sembunyikan ilmu itu, tidak. Mesti kita sampaikan tetap. Kalau kita mengetahui tentang hukum, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, kita belum bisa mengerja, belum bisa menggawi, tetap kita sampaikan. Nah, jadi di antara kesalahan kebanyakan orang-orang yang sudah berilmu agama, kesalahan-kesalahan ketika sudah lulus pesantren, sudah selesai, apa kesalahannya? Yaitu ketika diminta mengajar, diminta ceramah, diminta berdakwah, ujarnya berucap kayak apa ulun nak menasihati orang, ulun hajagin belum amalkan. Nah, ini kata Imam Haddad di dalam kitab Da'watit Tamah, ini termasuk bisikan-bisikan syaitan supaya ini jangan bisa mengamalkan, supaya ini bukan termasuk orang yang menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad. Itu syaitan yang membisiki.
Biasanya kan banyak alasan-alasan kayak itu. Seorang jaka mamalakan ya hendak memadahi orang. Nah itu alasan yang pada zahirnya nang kayak betul, nang kayak benar, nang kayak bujur. Seorang jaka mamalakan ya kayak hendak memadahi orang. Pada zahirnya kayak bujur itu, padahal itu bisikan setan. Tujuan setan supaya ianya jangan jadi tuan guru. Tujuan setan supaya ianya jangan mengajar, supaya ilmunya hilang. Nah, manakala beralasan kayak itu, kain ajakin dulu jaka kain aginnya. Akhirnya orang kadang mendatangi lagi, orang kadang memakai lagi, akhirnya pas ilmunya hilang. Nah, itu kata Imam Haddad itu bisikan-bisikan setan supaya menghalangi orang daripada berdakwah. Nang bujur itu kayak apa? Bismillah, tetap berdakwah, tetap mengajar, tapi sedikit demi sedikit berusaha untuk mengamalkan ilmu. Itu nang bujur. Karena orang berceramah ini aja, orang benasihat ini nang kayak orang bertetapas juga aja. Kayak orang bertetapas napas baju. Tujuannya apa? Napas baju kita membersihi baju kan, lawan sabun kita sikat membersihi baju, tapi tanpa sengaja aja tangan kita tak umpat berasih juga. Nah, kayak kita membasuh piring, tujuannya membasuh piring kalau membersih piring, tapi tanpa sengaja bila kita kerancakan membasuh piring, tangan kita tak umpat berasih juga. Kayak itu juga orang nang terjun di dalam dakwah, di dalam mengajar, dalam ceramah, kerancakan memadahi orang, supan seorang kada memamalakan, karena akhirnya memamalakan juga. Tiap tahun memadahi orang puasa hari Arafah, baik, padahal kada suah puasa nih gurunya, akhirnya tak puasa juga, akhirnya, walaupun kada pemuasa. Nah, kenapa? Karena sering memadahi, tak umpat berasih juga. Jangan takutan. Umpat berhasil, Allah Ta'ala membantu aja. In tansurullah yansurkum. Kalau kita benar-benar niat menolong agama Allah, Allah akan menolong kita juga. Jadi jangan sampai, tadi kesimpulannya dalam pelajaran kita ini, jangan sampai tidak mengamalkannya kita ilmu menghalangi kita daripada menyampaikan ilmu itu, jangan sampai. Nah kemudian selanjutnya lagi, wahdharu ma'asyiral ikhwan, wallahu ta'ala alam.